Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kita sekalian. Saya percaya Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Haleluya. Pagi hari ini walaupun hujan, saya bersyukur kita bisa tembus ya. Memang sudah dari tadi malam sudah hujan. Saya juga sudah berdoa supaya Tuhan tolong supaya pagi-pagi jangan hujan. Masih hujan. Saya percaya rencana Allah yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan kalau kita bisa ada, kita bisa mengalahkan cuaca, saya percaya ada rahasia Allah dalam hidup kita. Dia punya rencana yang besar bagi setiap kita yang bisa hadir beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Jumat yang lalu saya membawakan firman Allah tentang gandum dan lalang. Ya. Gandum dan lalang ini adalah dua tumbuhan yang sejenis. Jadi kelihatannya sama, saudara. Waktu dia mulai bertumbuh sama, tidak bisa dipisahkan, tidak ketahuan, saudara. Dia nanti ketahuan ketika gandum mulai berbuah. Ya. Ketika gandum mulai berbuah, ketahuanlah lalang. Ya, karena dia tidak berbuah, saudara, yang itu tidak berbuah. Hanya gandum yang berbuah. Artinya hanya gandum yang bermanfaat. Hanya gandum yang berguna bagi pemilik, saudara ya. Nah, gandum dan lalang itu berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang ada di ladangnya Tuhan. Jadi saya bisa simpulkan gandum dan lalang itu adalah orang-orang Kristen ya, atau anak-anak Tuhan. Sama-sama anak Tuhan, kelihatan sama, datang masuk gereja sama-sama, dibaptis sama-sama, ya sama semua. Tetapi ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada anak Tuhan yang berguna, ada anak Tuhan yang tidak berguna. Ya, kalau di perumpamaan yang kita bacakan kemarin hari Jumat itu ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Itu berbicara tentang orang Kristen. Berbicara anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Allah. Itu sama. Itu sebabnya saya ingatkan bagi kita semua, mari berjuang jadi gandum. Ya. Jangan jadi lalang. Kita harus berjuang untuk berbuah. Menghasilkan buah, berdampak. Ya, berbuah itu berbicara tentang berdampak. Berbicara tentang berpengaruh, mempengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang baik tentunya ya. Bukan mempengaruhi dengan hal-hal yang buruk. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang buruk. Firman Tuhan selalu mengajarkan hal yang baik. Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan dia berbuah, pasti buahnya baik. Bukan buah yang buruk. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berjuang untuk menjadi gandum atau menjadi ikan yang baik, gitu ya. Kalau di bagian firman Allah yang lain dikatakan menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan kehendak Bapa. Itu sangat penting, Saudara. Karena itulah yang akan membawa kita ke surga. Ya. Kita tidak boleh mengukur perkenanan Tuhan dalam hidup kita dengan hal-hal duniawi seperti umpamanya kesehatan, kekuatan, materi, kekayaan. Kita tidak boleh ukur dari sana, itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Yang menjadi ukuran adalah melakukan firman atau tidak melakukan firman. Ya. Kita punya pengaruh yang baik atau kita punya pengaruh yang buruk. Kita punya dampak yang baik atau dampak yang buruk.
Itu yang akan menjadi ukuran apakah kita akan ke surga atau tidak. Kita harus ingat sekarang sudah akhir zaman, ya. Karena situasi dunia sekarang sudah tidak menentu, sudah. Para ahli ekonomi, ahli pemerintahan, ahli politik terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Tetapi sudah lihat pergerakan dunia tidak bisa dikendalikan. Salah satu contoh negara Amerika Serikat itu adalah negara diakui oleh dunia bahwa dia adalah negara terkuat di dunia, ya. Negara terhebat, ya. Kenapa dia bisa jadi negara seperti itu? Karena dia di sana berisi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang pintar. Punya ahli ekonomi yang hebat. Itu soalnya perekonomiannya itu maju. Itu Amerika Serikat. Artinya ahli ekonomi Amerika itu lebih hebat dari semua ahli ekonomi di dunia ini. Di bangsa-bangsa yang dunia ini. Soalnya dia menjelma menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Secara politik juga begitu. Tetapi saudara tahu, berita beberapa hari lalu, 2 bank di Amerika Serikat itu bangkrut sekarang. Ribuan pegawai itu di PHK, kehilangan pekerjaan. Ini yang saya katakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dunia. Ketika dunia ini bergulir, kata firman Allah, menuju kepada kebinasaan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menahan itu. Kenapa? Karena dunia ini sudah ditulis dalam firman Allah, satu saat akan binasa. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Karena ketika kita melihat tanda-tanda, itu sudah sangat dekat. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, ya, untuk menjemput orang-orang percaya, itu ada 7 masa dunia akan mengalami kesulitan. Dan yang paling menyolok itu adalah kesulitan ekonomi. Jadi kalau saudara sudah mulai lihat berita-berita dan kemudian engkau mulai merasakan bahwa ekonomi ini mulai sulit, ya. Itu sudah arahnya sudah ke sana. Tidak lama lagi. Dan puncak kesulitan itu ketika antikris berkuasa. Ya, itu kalau di dalam kitab Daniel itu dikatakan di pertengahan dari 7 masa. Artinya 3,5 masa. Itu berbicara tentang, kalau di Wahyu berbicara tentang kekuatan kuasa antikris. Dia akan berkuasa dan pertama dia mengambil alih kekuasaan adalah mengambil alih kekuasaan ekonomi dan pemerintahan. Tapi ekonomi nomor 1. Dia akan, istilahnya dia akan monopoli ekonomi dunia. Dia akan berkuasa seluruh ekonomi. Itu sebabnya dia akan memberikan, dikatakan dalam firman Allah, di dalam Wahyu, dia akan memberikan tanda di dahi atau di tangan kanan. Ya. Dan orang yang mempunyai tanda itu jadi pengikut antikris. Dan pengikut antikris itu akan dihukum selama-lamanya. Akan masuk di neraka kekal selama-lamanya. Yang tidak memberikan tanda, tidak mau menerima tanda itu, dia akan hidup. Tetapi saudara, di masa itu tidak ada satu orang pun yang dapat menjual atau membeli tanpa tanda itu. Jadi kalau kita tidak punya tanda, kita tidak bisa berbelanja, kita tidak bisa menjual. Jadi pedagang-pedagang tidak bisa berdagang sudah. Kalau tidak ada tanda itu di masa itu. Jadi saudara, ini dilema. Seperti istilah bilang buah si malakama. Mau makan om mati, nyanak mau makan omak mati.
Nah itu buah si malakama. Tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan kalau antikris datang, kita pasti disingkirkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang akan membackup kita. Nah, siapa yang akan di-backup kita? Siapa-siapa yang akan di-backup oleh Tuhan di masa-masa sukar itu? Itulah yang disebut di dalam firman Allah yang sudah kita bacakan kemarin hari Jumat tentang gandum-gandumnya Tuhan. Atau ikan yang baik. Atau pelaku firman yang melakukan kehendak Bapa. Merekalah yang akan dijaga oleh Tuhan. Karena kalau kita dengan kekuatan kita tidak mampu sudah. Antikris itu punya kuasa yang luar biasa. Dia diberikan kuasa oleh kuasa jahat. Manusia tidak bisa melawan dia. Yang hanya bisa melindungi dari kuasa jahat, dari antikris adalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita harus memastikan hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Harus jadi pelaku firman. Harus jadi gandum, jangan jadi lalang. Kita harus berjuang untuk menjadi gandum. Nah, bagaimana supaya jadi gandum? Di perumpamaan sebelumnya, saudara-saudara yang sudah kita bacakan hari Jumat kemarin, itu berbicara tentang tanah hati. Kita harus menyiapkan tanah hati buat benih firman Allah. Ada 4 macam tanah hati. Ada hati yang tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan tanah yang subur. Yang harus kita persiapkan adalah tanah yang subur. Siapkan hati, jadikan hatimu tanah yang subur. Allah. Karena ketika kita punya tanah hati yang subur, ciri-ciri orang yang mempunyai hati yang subur. Ketika dengar firman Allah, dia selalu fokus. Ketika dia dengar firman Allah, dia berusaha untuk mengerti. Ketika dia dengar firman Allah, dia berusaha mengaplikasikan firman di dalam hidup. Itu ciri-ciri orang yang memiliki tanah hati yang subur. Nah, saya mau katakan kita semua harus seperti itu. Saya terus berdoa agar supaya jemaat GPD Sebau tidak ada satupun yang memiliki tanah hati yang tidak subur. Saya terus berdoa di dalam nama Yesus. Semua kita memiliki tanah hati yang subur terhadap firman. Itu sebabnya ketika dengar firman, mari kita berusaha. Kita berjuang untuk mengerti firman Allah. Nomor 1 fokus sudah. Jangan kita dengar firman sambil pikiran di mana-mana. Jangan sudah. Mari kita berusaha supaya fokus, dengar, berusaha sampai kita mengerti apa maksud firman. Nah, pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang sangat luar biasa. Saya rindu engkau fokus dan berusaha mengerti dan terima firman, kemudian mulai melakukan, mulai mempraktekkan. Saya percaya engkau akan menjadi gandum-gandum yang ada di ladang Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum saya lanjut, kita akan membacakan beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Markus pasal 14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Saya rindu kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan ayat yang ke-3, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-4. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita akan bacakan bersama-sama. Ya, untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai membaca ayat yang ketiga dari Markus pasal yang ke-14. Judul dari perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Yesus diurapi. Ayat 3 berbunyi demikian. Ketika Yesus berada di Betania,
di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 9 kita baca sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini adalah kisah yang terjadi ketika beberapa hari kemudian Yesus ditangkap dan disalibkan, ya. Ini menurut para penafsir, para ahli teologi yang mereka menafsir bahwa ini kira-kira ini hari Selasa atau hari Rabu peristiwa ini. Karena hari Kamis malam itu Yesus mengadakan perjamuan malam dan malam itu juga Yesus ditangkap. Ya. Jadi diperkirakan kisah ini itu 2 hari sampai 3 hari sebelum Yesus ditangkap. Yesus disalibkan. Itu terjadi peristiwa ini. Artinya ini adalah kisah-kisah terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, biasa kisah-kisah terakhir itu adalah kisah-kisah yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang, ya. Dan saya percaya lewat pengilhaman Roh Kudus, Markus menulis kisah ini itu tidak kebetulan. Saya percaya ini di dalam rencana Allah yang besar. Menjadi sebuah pelajaran untuk mengingatkan umat-umat Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib. Kita harus tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan bilang begini, seharusnya orang Kristen kalau memberikan simbol kasih, simbol cinta, itu harus salib. Bukan orang suka bentuk itu hati gitu ya. Atau bagaimana, apa kata? Sarangeo, orang Korea bilang ya. Orang Kristen tidak boleh seperti itu harusnya. Menurut hamba Tuhan itu. Orang Kristen harus lambang kasihnya itu harus salib. Karena salib itu adalah bukti kasih tertinggi di dunia ini. Itu salib. Nah, dan sebelum terjadi pembuktian kasih dari Yesus Kristus, peristiwa ini ditulis. Peristiwa ini terjadi. Yaitu ketika Yesus datang di rumah Simon si kusta, kata firman Allah. Tiba-tiba datang seorang wanita. Kalau di Injil Yohanes di sana dikatakan bahwa namanya itu adalah Maria. Sementara Yesus datang, wanita ini datang membawa minyak narwastu di dalam buli-buli. Dan zaman itu semua orang Israel tahu minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal. Semua orang tahu. Minyak narwastu bukan minyak yang murah. Bahkan sampai hari ini saudara minyak narwastu itu sangat mahal.
Kalau saudara jalan-jalan ke Holy Land, biasa ada satu spot itu di Mesir, saudara, itu tempat pembuatan minyak terapi aromatik. Salah satu yang diproduksi adalah minyak narwastu. Tetapi di Israel juga ada minyak narwastu. Dan itu adalah minyak yang sangat mahal. Saya sampai nyadak beli waktu itu. Karena kekurangan uang waktu kami ada. Saya tidak sempat beli. Karena mahal. Saya lupa berapa dolar itu. Cuma beberapa tetes. Sangat mahal. Dan di kisah ini ditulis bahwa minyak itu kalau dijual harganya 300 dinar. Ya. 300 dinar itu di zaman penulisan Alkitab ini itu sebanding dengan gaji setahun. Kalau seorang bekerja gaji 1 tahun, saudara, itu bisa membeli 1 buli-buli minyak narwastu. Mahal sekali ya. Jadi gaji 1 tahun dia kasih ke Tuhan. Jadi ketika dia datang, dia pecahkan itu leher buli-buli. Jadi biasa buli-buli ada penutup, saudara ya, betul ya. Ada DP penutup. Tetapi ini si wanita ini, dia nyadak buka DP penutup. Dia kasih picah DP botol, DP leher botol. Ya. Ini di sini dikatakan. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi dia pecahkan dan dia tuang ke kepala Yesus. Artinya apa? Dia nyanak mau ambil biar sadiki. Jadi gaji 1 tahun dia kasih semua. Karena kalau dia cuma buka DP penutup, bisa saja dia saleng setengah, sisa dia tutup ulang, dia bawa pulang. Betul ya? Tapi ini dia kasih picah. Itu menandakan sebuah kebulatan tekad yang kuat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia pecahkan, dia tuang semuanya. Dia tidak bawa pulang. Gaji 1 tahun. Itu kalau sekarang mungkin kalau pegawai gaji 1 tahun. Kalau pengusaha mungkin keuntungan setahun. Dia kasih sama Tuhan. Ini wanita ini. Pengorbanannya luar biasa. Kenapa saudara? Ini menandakan dia sangat mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dan kasih yang sungguh-sungguh itu harus selalu dibuktikan dengan pemberian. Pengorbanan. Sekali lagi saudara. Sebuah kasih yang tulus. Sebuah kasih yang sungguh-sungguh. Itu tidak hanya dibuktikan lewat ucapan. Kasih yang sungguh-sungguh itu selalu dibuktikan dengan pengorbanan. Jadi saudara, Tuhan mau kita sebenarnya anak-anak Tuhan belajar dari Maria ini. Belajar dari wanita ini. Bagaimana mau mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang bisa kita korbankan bagi Tuhan. Dan wanita ini sudah membuktikan. Sekali lagi, gaji setahun dia korbankan untuk membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, di ayat yang sudah kita bacakan tadi, orang-orang pada gusar. Ya. Mereka menganggap itu sebuah pemborosan. Nah, namanya juga pemborosan itu berbicara tentang kebodohan. Hanya orang bodoh yang tidak bisa, yang tidak punya rencana masa depan, yang suka memboroskan harta. Ya, firman Allah juga mengajar kita ya, ketika kita menerima berkat dari Tuhan,
Jangan diboroskan. Rasul Paulus mengajar bahwa kita harus hidup secukupnya, kita harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan pendapatan kita. Jangan pendapatan 50.000 gaya hidup 100.000. Tidak boleh itu. Firman Allah mengajarkan itu. Tetapi untuk membuktikan kasih kepada Tuhan, walaupun kita bodoh dan kita menjadi orang yang boros karena membuktikan kasih Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, jangan usah gusar, jangan marah pada dia. Dia subeking yang terbaik untuk persiapan penguburanku. Dan dia akan diingat setiap kali Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Artinya begini saudara, kasih dari wanita ini itu akhirnya dibalas oleh kasih Yesus. Karena di sini dikatakan dia mempersiapkan tubuh Yesus pada penguburan, ya, untuk penguburannya. Kita tahu bersama kematian Yesus itu berbicara sekali lagi membuktikan kasih Allah bagi kita. Dia mati di kayu salib dan dikuburkan. Ya, itu berbicara tentang kasih Allah. Artinya begini, kasih dari wanita ini itu akhirnya dibalas dengan kasih yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan bukti dari kasih Allah akan wanita ini, dia akan diingat selalu. Yang mengingat saudara bukan cuma manusia. Yang mengingat itu Tuhan juga. Tuhan juga mengingat wanita ini. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dan saudara yang luar biasa, orang yang diingat oleh Tuhan itu akan mengalami hal-hal yang ajaib. Yang pertama, dia pasti diselamatkan. Kalau saudara baca di dalam kisah para rasul pasal 10 berbicara kisah tentang Kornelius. Kornelius itu adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Padahal dia bukan orang Yahudi kata firman Tuhan. Dia adalah tentara Romawi. Tetapi dia beribadah kepada Allah orang Israel. Dan ketika dia beribadah kepada Tuhan, Tuhan datang kepadanya. Lewat malaikat. Malaikat bilang, Kornelius, Tuhan mengingat engkau. Jadi kalau Tuhan ingat saudara, pasti kita selamat. Kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Selamat saudara itu, kalau saudara baca kata aslinya, itu tidak hanya berbicara tentang hidup kekal. Tetapi keselamatan itu berbicara tentang pembelaan Tuhan di dalam hidup kita selama kita masih di dunia. Itu juga selamat. Dia akan bela kesehatan kita, dia akan bela kesejahteraan kita, dia akan bela perekonomian kita, keuangan kita, anak-anak kita. Itu juga disebut dengan selamat. Nah, bagaimana kita bisa terima? Kalau kita diingat oleh Tuhan, itu otomatis sudah akan kita alami. Nah, siapa yang akan diingat Tuhan? Mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya belajarlah untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu luar biasa sudah. Firman Tuhan minggu lalu. Orang yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, ada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, mengasihi Tuhan itu sangat penting. Mari kita terus berjuang mengendalikan hati dan pikiran kita untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan Dia menjanjikan hal-hal yang besar
yang spektakuler bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika engkau percaya mendengarkan firman Allah hari ini, coba introspeksi dirimu. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kalau belum, mari berjuang. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi, mengasihi Tuhan itu seperti wanita ini. Dia mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dia berani berkorban. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga hari ini sudah berkorban ya. Karena cuaca kurang enak untuk keluar dari rumah ya. Karena hujan-hujan, dingin dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau berjuang untuk datang, itu juga pengorbanan. Tetapi saudara, kalau mau dibandingkan dengan pengorbanan ini wanita ini, waduh memang masih jauh saudara pengorbanan kita. Tuhan mau ketika engkau dengar firman Allah ini, mari belajar dari firman Tuhan ini. Untuk berkorban lebih lagi, untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan percayalah kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengingat kita. Haleluya. Dan kalau Tuhan ingat kita, ketika kita susah, Tuhan akan ingat. Di Perjanjian Lama ada juga kisah seorang ibu, yaitu Ibu Hana. Ketika dia mandul, tidak punya anak, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, dia berdoa sampai tidak berhenti. Ya, dia menyembah Tuhan sampai tidak bisa berhenti sudah. Itu sebabnya Tuhan mengingat dia dan dia melahirkan seorang anak yang dinamakan Samuel. Dan Samuel ini menjadi nabi yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Samuel lah yang mengurapi dua raja besar bangsa Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan dan kalau Allah mengingat kita, kita akan kita akan melahirkan generasi-generasi yang hebat ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali supaya kita diingat oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita diingat oleh Tuhan? Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Kasihi dia sungguh-sungguh sudah. Dan kasih yang dimaksud yang di dalam cerita ini itu dibuktikan dengan pengorbanan sudah. Ya, jangan kalau cuma mau korban waktu setengah mati sudah ya. Ada anak-anak Tuhan seperti itu. Mau korbankan waktu saja setengah mati. Mau datang ibadah 1 minggu 1 kali aja setengah mati. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang ibadah 1 tahun 1 kali. Yang paling parah lagi kalau ibadah 5 tahun 1 kali. Wah itu so parah itu. 1 tahun 1 kali masih lumayan. Kenapa mereka seperti itu? Tidak mau berkorban sudah. Tidak mau berkorban waktu. Apalagi mau lebih ke dalam lagi. Ikut ibadah rayon, family altar, ibadah wadah-wadah, prayer meeting. Oh apalagi sudah. Lebih sulit mereka mau mengorbankan waktu. Mereka pikir itu pemborosan. Wah kalau kita so pergi di sini, so dapat untung, kita so badagang ini, jual ini, so untung. Daripada kita datang prayer meeting, kita datang di ibadah family altar. Kalau kita ada belanja atau jual apa, so dapat untung. Orang suka kalkulasi begitu bahwa pengorbanan bagi Yesus itu merupakan sebuah pemborosan. Ini sama dengan orang-orang yang ada di sekitar wanita ini. Mereka pikir ini pemborosan ini. Tapi saudara tahu, Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita. Tuhan menilik pengorbanan kita. Ketika kita sakit, kita berusaha melayani Tuhan. Itu pengorbanan. Itu berharga di mata Tuhan. Ketika kita harus buka toko dan kita harus tinggalkan karena prayer meeting.
Itu pengorbanan. Semakin besar pengorbananmu untuk Tuhan, itu membuktikan semakin besar kasihmu kepada Tuhan. Semakin kecil pengorbananmu, itu mengindikasikan semakin kecil kasihmu kepada Tuhan. Semakin engkau tidak bisa berkorban waktu, tenaga, materi untuk Tuhan, itu membuktikan engkau semakin tidak mengasihi Tuhan. Mari akhir zaman ini kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita bertekad untuk memberi segalanya bagi Tuhan. Ini luar biasa nih wanita ini. Sekali lagi, ini hasil gaji setahun. Sekali lagi saudara. Gaji satu tahun, bukan gaji satu bulan loh saudara. 100% keuntungan setahun dia kasih. Membuktikan bahwa dia mencintai Tuhan. Kalau saudara mau bilang gila, memang gila ini wanita ini saudara ya. Makanya ini orang-orang bilang, oh ini pemberosan ini. Di dalam hati mereka bodoh sekali nih cewek ini. Seperti itu kira-kira ya. Tetapi itulah karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan, saya bisa katakan seperti orang bodoh. Dia berkorban untuk melakukannya. Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dan menjadi imbalannya Tuhan mengingat dia. Dan saya percaya kalau Tuhan ingat ketika kita susah. Kalau Tuhan ingat susah, dia pasti menolong. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kalau Tuhan ingat kita, dia pasti tolong. Dan Tuhan sanggup menolong dengan cara yang ajaib. Tuhan sanggup sudah. Karena dia adalah Allah yang besar. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Mari sekali lagi belajar mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, oh haleluya, Tuhan akan mengingat kita. Saudara, ada sebuah kisah cinta saudara ya di Ukraina. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Ada seorang ibu, dia sangat mengasihi anaknya. Dia hanya punya satu anak tunggal. Ya, ini kisah nyata di Ukraina, di sebuah kota di Ukraina. Dan anak ini anak tunggal. Karena ibunya ini sangat sayang, dimanjakan anak ini. Akhirnya anak ini bertumbuh tidak sehat. Dia punya karakter yang buruk, suka kasar dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang berandalan. Karena dimanjakan oleh ibunya. Tapi ibunya ini sangat mengasihi anak ini. Kemudian saudara, anak ini membuat kejahatan. Beberapa kali dia ditangkap, dijebloskan di dalam penjara. Satu ketika dia membuat sebuah kejahatan yang sangat parah. Sehingga wali kota itu memutuskan untuk menghukum mati. Ini pemuda ini. Nah di zaman itu di kota ini punya sistem hukuman mati yaitu digantung di lapangan alun-alun kota. Jadi di kantor wali kota seperti itu ada lapangan yang disebut alun-alun, lapangan alun-alun ya, alun-alun wali kota. Dan di situ ada tiang untuk menggantungkan hukuman-hukuman supaya seluruh masyarakat lihat dan jerah untuk melakukan kejahatan. Nah ketika pemuda ini ditangkap, dia sudah ditentukan bahwa tanggal sekian, jam sekian dia akan digantung. Dan mereka sudah siapkan algojo untuk menangkap dia, menahan, mengikat dan mengkerek ya. Tetapi saudara di alun-alun kota itu ada di menara gereja di pinggir lapangan itu saudara, itu ada lonceng. Ada lonceng yang sangat besar yang dibangun. Dan lonceng itu saudara, itu lonceng yang sangat besar saudara. Kemudian dia ada pemukulnya saudara. Ada pemukul. Jadi pemukulnya itu besi juga. Jadi lonceng itu dari besi, kemudian ada pemukul yang suka begini.
Saya kalau ada gambar saya bisa kasih lihat. Dia suka mukul begini. Jadi kalau ditarik susah, jadi ditarik dari bawah menara, itu balok itu memukul begini. Duk. Jadi waktu pukul lonceng langsung berdentang. Tang, tang. Nah, biasa mereka melaksanakan hukuman mati itu berdasarkan lonceng itu. Jadi ketika lonceng itu berbunyi 10 kali, 10 kali lonceng itu berbunyi, itu algojo langsung tarik talinya dan orang yang dihukum itu akan naik tergantung dan mati di tiang gantungan. Itu sistem hukuman saat itu. Nah, ketika anak ini ditangkap dan sudah tiba waktunya, penarik lonceng sudah siap, algojo sudah siap, ini pemuda ini sudah ditangkap, diikat, matanya sudah ditutup dan tali sudah dikenakan di leher. Tinggal mau ditarik. Tinggal menunggu lonceng. Semua rakyat sudah menunggu. Gubernur sudah hadir. Wali kota sudah hadir di situ. Semua masyarakat melihat, menyaksikan bagaimana ini penjahat yang kurang ajar ini akan dihukum mati di alun-alun kota. Ketika sudah detik-detik terakhir, tinggal menunggu detik terakhir, kemudian lonceng mulai ditarik. Ketika ditarik 10 kali, ini algojo ini akan langsung mengeksekusi. Ketika sudah jam 10 pagi sudah ditentukan untuk ditarik belnya, bel tidak berbunyi. Mereka mulai hitung 1, 2, sampai 10. So 10 kali itu tukang tarik bel, nyada bunyi bel. Semua kaget. Dan sesuai dengan keputusan bahwa kalau bel tidak berbunyi, ini tidak jadi dihukum sudah. Ditunda penghukumannya atau dibatalkan. Itu seperti itu. Kemudian begini, ketika mereka sudah selesai mereka bingung. Kenapa ini bel tidak berbunyi? Ketika mereka mulai periksa talinya bagus. Tetapi lama beberapa menit kemudian tiba-tiba ada tetesan darah yang jatuh menetes darah. Ketika mereka lihat ada tetesan darah, mereka suruh satu orang untuk lihat di atas. Ada apa di atas? Kenapa ada tetesan darah? Pas mereka lihat di atas, ternyata ibu dari anak itu sudah remuk badannya. Kepalanya sudah hancur. Tubuhnya hancur dengan balok besi ini. Yang waktu dia peluk itu, jadi dia sementara peluk lonceng itu. Dan itu balok itu menghantam kepalanya, menghantam punggungnya, hancur. Sampai akhirnya ibu ini meninggal. Ketika dia meninggal, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menghukum anak ini. Karena ibunya sudah mati akibat perbuatan anak ini. Dan anak ini ketika dia lihat ibunya, dia menangis, dia meraung, dia baru sadar selama ini dia menyakiti ibunya dan dia belum membalas akan kebaikan ibunya. Dia menangis, dia minta maaf tetapi sudah terlambat. Ibunya tidak bisa dibangkitkan kembali, dia sudah mati. Dan akhirnya anak ini benar-benar bertobat dari kejahatannya. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang mengasihi dia dan berkorban untuknya. Saudara, nyawa itu adalah pengorbanan terbesar. Ibu ini berani mengorbankan nyawanya karena dia mengasihi anaknya. Saudara, itulah bentuk bukti ketika kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga rela berkorban seperti ibu ini. Mengasihi anaknya. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Seperti Maria di dalam kisah ini, wanita ini. Orang lain bilang itu pemborosan, itu kebodohan.
Tetapi dia tidak peduli, dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, mengasihi sekali lagi itu bukan cuma kata-kata. Mengasihi harus dibarengi dengan perbuatan dan pengorbanan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan jadi seperti saya katakan tadi, jadi orang bodoh untuk mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Akal sehat kita bisa mati saudara untuk melakukan sesuatu berkorban buat orang yang kita kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, akal sehat kita akan mati saudara. Kita akan rela berkorban melakukan apapun untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Soalnya saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak peduli dengan cuaca. Dia tidak peduli dengan apapun. Dia akan tetap setia mengiring Tuhan. Dia akan setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia rela berkorban apa saja untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ketika dia jam-jam ibadah, jam-jam doa, dia tidak akan peduli dengan hidupnya. Dia akan berjuang untuk datang membuktikan kepada Tuhan bahwa dia mengasihi Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan balas dengan kasih yang tidak terhingga. Yesus akhirnya mati di kayu salib karena dia membuktikan kasihnya kepada wanita ini. 2 hari kemudian dia ditangkap dan disalib. Dan dia rela menanggung semua ini. Kata firman Allah, dia seperti domba keluh. Dia tidak membuka mulut sepatah kata pun. Dia tidak pernah mengeluh. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, itu ketika Yesus dicambuk, itu ada action. Yesus itu berteriak, betul ya? Ketika dicambuk dia, ketika dia dipaku dia teriak, Tapi Alkitab bilang itu tidak ada sudah. Yesus itu seperti domba yang keluh. Ketika dia dicambuk dia diam sudah. Dia tidak pernah berteriak, dia tidak pernah mengeluh. Dia merelakan penderitaan itu. Dia rela sengsara. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita semua. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjuanglah untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada dalam dunia ini. Berjuanglah, renungkanlah kasih Allah. Ingatlah pertolongan Tuhan, ingatlah pengorbanannya. Karena ketika kita mengingat, maka kita akan timbul rasa kasih. Itu sangat penting saudara. Kasih itu selalu timbul dari hati. Tetapi itu harus berawal dari pemahaman tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga. Makanya saya selalu ingatkan, kalau kita berhasil, engkau sukses, itu bukan karena engkau. Karena Tuhan sudah memberikan engkau kesehatan. Engkau sudah memberikan engkau otak sampai engkau bisa berpikir. Tuhan memberikan tubuh sempurna dalam hidupmu. Engkau punya 2 kaki, 2 tangan, mata bisa melihat, bisa berbicara, negosiasi dan lain sebagainya. Itu Tuhan yang kasih, bukan milikmu. Kita tidak pernah menciptakan mata kita. Saya tidak pernah membuat mata kita. Coba kalau mata kita sudah katarak, apakah kita bisa ganti dengan mata yang baru? Cuman Tuhan yang bisa melakukannya. Semua yang ada dalam hidup kita itu Tuhan yang kasih. Kita punya rambut, kita punya mulut, gigi dan lain sebagainya. Itu Tuhan yang kasih. Bukan punya kita. Bagaimana kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Tuhan itu sangat baik.
Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Agar supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Makanya waktu lalu saya bilang begini. Kalau saudara punya uang, belajar jalan-jalan. Ya, pasiar. Di Manado, ya, di Sarak. Nikmati sudah. Supaya apa? Kita bisa bersyukur dengan tulus. Kalau orang makan tiap hari nasi dengan garam, kalau banyak doi ini. Nasi dengan garam, minum air putih dingin. Mungkin orang bisa bersyukur, saudara, orang bersyukur. Nyadak powerful, nyadak keluar dari hati yang tulus. Maka ketika engkau menikmati, engkau berpikir sudah. Engkau mulai berpikir, bro, ini Tuhan yang kasih. Ketika engkau ada di Sarak dengan keluarga, sukacita, engkau rame-rame mandi lau, baku sedu, tertawa, bercanda, senang. Engkau harus pikir, itu karena Tuhan. Dan ketika engkau bersyukur itu tulus di hadapan Tuhan. Kau harus ingat semua karena Tuhan. Saya saudara lihat Choksu aja, Choksu sudah tahu toh. Choksu ini kan anjing itu saudara punya naluri sayang tuannya, betul ya. Dia kalau saya duduk, dia langsung datang goyang-goyang ekor, dia langsung basandar di pala-pala sini, dia angkat dia pegang. Dia mau minta dielus-elus juga. Kita coba pikir begini, bukan main Tuhan ada backing nih anjing. Dia punya naluri, dia punya sifat, sangat menyenangkan hati saya. Jadi saya hanya lihat Choksu saja saya bersyukur, Tuhan luar biasa engkau. Engkau menciptakan anjing ini, membuat saya senang. Saudara, jadi hiburan saudara itu Choksu di rumah. Sekarang dia ada DP gaya baru, kalau mau makan saudara, dulu saudara PKC begini dia langsung hap. Jadi Jose ajar, ini boleh, duduk dulu. Jadi kalau semua kasih, kalau dia semua ambil, nyana kasih duduk. Nanti dia sudah duduk, baru kasih. Taruh, baru dia ambil makan. Tapi sekarang sudah ada gaya baru dia. Duduk. Taruh begini, dia langsung pegang begini dengan tangan kaki satu. 2 kali begini, baru dia balompa. Dia balompa, dia baru gigi-gigi DP makanan, berapa selama, baru dia lari keluar, dia makan di luar. Dan saudara, saya sebagai DP tuang saudara, rasa terhibur. Jaga lihat di anjing model begitu. Saya senang, saya jaga ajar supaya jangan masuk di gereja. Cuma ada DP cambok yang jadi kalau dia datang cambok, supaya dia tahu. Ya, karena anjing itu juga punya akal saudara. Dia punya otak, kalau orang latih dia jadi. Nah jadi itu sebabnya tadi saya bilang, saya lihat Choksu saja saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan engkau luar biasa, engkau menciptakan anjing ini membuat hiburan di dalam keluarga kami. Haleluya. Artinya begini sudah, segala sesuatu kita harus tahu itu karena Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau menikmati apapun, sekecil apapun, engkau harus bersyukur karena itu dari Tuhan. Haleluya. Kalau engkau terus seperti itu, maka dari hari ke hari akan timbul di hati ini rasa mengasihi Tuhan. Akan timbul kasih sayang kepada Tuhan. Dan kalau itu muncul dalam hidup kita, maka saya percaya di satu titik kita akan menjadi seperti wanita ini. Kita akan menjadi orang yang bodoh untuk membuktikan kasih Allah, mengasihi Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak berpikir panjang untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya itu. Dan percayalah Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Ketika kita berkorban untuk mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengingat kita. Haleluya. Dia akan menolong dan memberkati kita. Dan inilah merupakan sebuah kisah yang penting. Sekali lagi ini tidak kebetulan. Ini adalah kisah di dalam rencana Allah yang besar sebelum dia disalibkan.
Dia menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang siap berkorban membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dibalas dengan kasih yang tiada bandingannya, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib, berkorban mengasihi kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan